Pengertian bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan baku dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau dari pengelolaan sendiri. Langkah-langkah dan dokumen pembelian dan penggunaan bahan baku. Yang pertama, menentukan rute atau urutan operasi untuk setiap produk dan menetapkan daftar bahan baku yang diperlukan atau bill of materials. Yang kedua, anggaran produksi, production budget, rencana utama di mana rincian kebutuhan bahan baku dikembangkan. 3. Bukti permintaan pembelian, purchase requisition, informasi jumlah dan jenis bahan baku yang dibutuhkan. 4. Pemesanan pembelian, purchase order, kontrak atas jumlah yang harus dikirimkan. Laporan penerimaan atau receiving report, mengesahkan jumlah yang diterima dan mungkin juga melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu. 6. Bukti permintaan bahan baku, material requisition, memberikan wewenang bagi gudang untuk mengirimkan jenis dan jumlah tertentu dari bahan baku ke departemen tertentu pada waktu tertentu. 7. Kartu catatan bahan baku, material record card, mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dari setiap jenis bahan baku dan berguna sebagai catatan persediaan perpetual pembelian bahan baku. Kegiatan yang dilakukan di departemen pembelian. Yang pertama, menerima purchase requisition atas bahan baku, perlengkapan dan peralatan. Yang kedua, menyimpan informasi sumber pasokan, harga, jadwal pengapaian serta pengantaran. Yang ketiga, membuat dan menempatkan purchase order. Yang keempat, mengatur pelaporan di antara departemen pembelian, departemen penerimaan dan departemen akuntansi. Biasanya dilakukan oleh departemen pembelian. Penerimaan bahan baku. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama, membongkar bahan baku yang masuk. Yang kedua, membandingkan jumlah yang diterima dengan daftar perusahaan perkapalan atau shippers packing list. Yang ketiga, mencocokkan bahan baku yang diterima dengan deskripsi dalam purchase order. Yang empat, membuat receiving report dilakukan oleh departemen penerimaan. Yang kelima, memberitahukan ke departemen pembelian jika menemukan perbedaan. Yang keenam, mengatur pemeriksaan apabila diperlukan. Yang ketujuh, memberitahukan jika terjadi kerusakan bahan baku selama dalam perjalanan. Yang kedelapan, mengirimkan bahan baku yang diterima ke lokasi yang sesuai. Persetujuan faktur dan pemrosesan data. Persetujuan faktur penting dalam pengendalian bahan baku karena proses tersebut memverifikasi bahwa barang telah diterima sesuai dengan pesanan dan pembayaran dapat dilakukan. Biaya perolehan bahan baku. Harga yang tercantum dalam faktur pemasok dan beban transportasi adalah biaya pembelian barang yang paling jelas terlihat. Biaya yang tidak terlalu jelas terlihat dapat disebut biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya untuk melakukan fungsi pembelian, penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, penyimpanan, dan akuntansi bahan baku. Biasanya dilakukan sesuai dengan harga faktur yang dibayarkan ke pemasok. Biaya akuisisi dan penyesuaian harga diperlakukan sebagai overhead pabrik. Diskon pembelian diberlakukan sebagai pengurang harga. Beban angkut pembelian alternatif. Beban angkut pembelian dimasukkan ke akun. Bahan baku di buku besar ditambah secara proporsional ke setiap catatan membantu bahan baku dari setiap item. Alokasi dapat didasarkan pada 1. Perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli. 2. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang 3. Beban angkut diperhitungkan dalam harga pokok yang baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Alternatif 2. Membebankan semua beban angkut pembelian ke akun beban angkut pembelian dan mencatat harga faktur sebagai biaya bahan baku. Alternatif 3. Memasukkan semua beban angkut pembelian di periode tersebut dalam menghitung tarif overhead pabrik untuk periode itu menjadi akun buku pembantu dari pengendali overhead pabrik. Biaya akuisisi yang dibebankan. Jika dalam biaya bahan baku akan dimasukkan biaya akuisisi, maka suatu tarif pembebanan tertentu dapat dikenakan ke setiap faktur dan setiap item. Untuk itu dapat digunakan tarif tunggal atau tarif terpisah untuk setiap kelas biaya.
Penyimpanan bahan baku dan satu salin laporan penerimaan atau receive report dikirimkan ke bagian gudang dari Departemen Penerimaan atau Departemen Pemeriksaan. Petugas gudang bertanggung jawab untuk mengamankan dan menyimpan bahan baku serta memastikan bahwa semua bahan baku yang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan bukti permintaan bahan baku yang bersangkutan. Pengeluaran bahan baku. Bukti permintaan bahan baku memberikan otorisasi bagi petugas gudang untuk mengeluarkan bahan baku. Semua penarikan bahan baku menghasilkan jurnal ikhtisar yang mengkredit bahan baku dan mendebit barang dalam proses pengendali overhead pabrik, beban pemasaran, atau beban administratif. Daftar bahan baku yang diperlukan atau Bill of Material atau BOM memuat daftar dari semua bahan baku yang diperlukan untuk suatu pesanan atau production run tertentu, berfungsi sebagai salinan induk dari bukti permintaan bahan baku untuk produk tersebut. Lalu, metode pencatatan biaya bahan baku, sistem persediaan perpetual, memasukkan setiap penambahan dan setiap pengurangan persediaan ke dalam buku pembantu bahan baku agar catatan tersebut selalu terkini, cocok untuk job order costing. Sistem persediaan periodik, pembelian ditambahkan ke persediaan awal, kemudian persediaan akhir dihitung secara fisik dan biayanya dikurangkan dari jumlah tersebut. Selisih yang terjadi dianggap sebagai biaya bahan baku yang dikeluarkan, cocok untuk proses costing. Kuantitas pemesanan ekonomis atau economic order quantity atau YOQI adalah jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya persediaan tahunan. Jumlah optimum yang dipesan pada suatu waktu tertentu ditentukan dengan cara menyeimbangkan dua faktor. Yang pertama, biaya pemilikan atau penyimpanan bahan baku. Yang kedua, biaya perolehan atau pemesanan bahan baku. Selanjutnya ada menentukan waktu pesanan. Waktu pesanan dikendalikan oleh 3 faktor. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk pengiriman. Yang kedua, tingkat penggunaan persediaan. Yang ketiga, jumlah persediaan pengamanan. Yang selanjutnya, menentukan titik pesanan akan relatif lebih sederhana apabila tersedia prediksi yang tepat untuk tingkat penggunaan dan waktu tunggu lead time. Lead time interval waktu antara saat pemesanan selanjutnya dengan saat bahan baku tersedia di pabrik untuk produksi. 3 kondisi akibat variasi dari kedua faktor tersebut, yaitu yang pertama, jika waktu tunggu atau tingkat penggunaan selama periode pemesanan di bawah perkiraan, maka bahan baku yang baru tiba sebelum persediaan yang ada habis digunakan, sehingga menambah biaya penyimpanan bahan baku. Yang kedua, jika waktu tunggu atau tingkat penggunaan di atas perkiraan, maka akan terjadi kebiasaan persediaan, beserta biaya-biayanya, termasuk kehilangan pelanggan. Yang ketiga, jika waktu tunggu dan tingkat penggunaan rata-rata atau normal digunakan untuk menentukan titik pemesanan, kehabisan persediaan bisa diperkirakan akan terjadi pada setiap pesanan. Selanjutnya ada persediaan pengaman, merupakan proteksi dengan tingkat biaya yang paling rendah guna mengatasi kehabisan persediaan. Jumlah persediaan pengaman yang optimum adalah jumlah yang menghasilkan total biaya akibat kehabisan persediaan plus biaya penyimpanan persediaan pengaman yang paling kecil. Selanjutnya ada biaya penyimpanan dihitung dengan cara yang sama seperti LOQ. Dan selanjutnya juga ada total biaya kehabisan persediaan bergantung pada frekuensi terjadinya dan biaya dari setiap kehabisan persediaan. Titik pemesanan. Yang pertama, titik pemesanan order print dicapai bila jumlah yang tersedia sama dengan kebutuhan yang diperkirakan, yaitu saat jumlah persediaan dengan tersedia, jumlah persediaan yang akan diterima, jumlah persediaan yang akan digunakan selama waktu tunggu, dan jumlah persediaan pengaman. Pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku harus memenuhi 2 kebutuhan yang saling berlawanan, yaitu menjaga persediaan dalam jumlah dan variasi yang memadai guna beroperasi secara efisien, menjaga tingkat persediaan yang menguntungkan secara finansial. Tujuan dasar pengendalian bahan baku:
kemampuan untuk melakukan pemesanan pada waktu yang sesuai dengan sumber terbaik untuk memperoleh jumlah yang tepat pada harga dan kualitas yang tepat. Metode pengendalian bahan baku. 1. Metode siklus pesanan atau order cycling method. Memeriksa secara periodik status jumlah bahan baku yang tersedia untuk setiap item atau kelas. 2. Metode minimum maksimum atau min-max method. Didasarkan pada pernyataan bahwa jumlah dari sebagian besar item persediaan berada pada kisaran batas tertentu. Tingkat minimum sudah memasukkan margin pengaman yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kehabisan persediaan selama siklus pemesanan kembali. Tingkat minimum menentukan titik pesanan kembali dan jumlah pesanan sama dengan selisih antara tingkat maksimum dan tingkat minimum. 3. Metode just in time. Filosofinya dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Metode perhitungan biaya persediaan. Metode yang paling umum digunakan menghitung biaya persediaan adalah metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out atau FIFO. Metode rata-rata tertimbang. 3. Metode masuk pertama, keluar terakhir, last in, first out atau LIFO. Metode first in, first out atau FIFO. Metode FIFO membebankan biaya bahan baku sesuai dengan harga persediaan tertua yang ada di gudang. Metode FIFO mudah diterapkan jika hanya beberapa penerimaan bahan baku yang berada di catatan bahan baku pada suatu saat. Metode biaya rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang mengasumsikan bahwa biaya dari setiap pengeluaran bahan baku merupakan bauran dari semua biaya pengiriman yang ada di gudang pada saat pengeluaran tersebut. Metode biaya rata-rata tertimbang membagi total biaya dari semua bahan baku dari kelas tertentu dengan jumlah unit yang tersedia untuk menemukan biaya rata-rata. Bahan baku dikeluarkan sesuai dengan harga rata-rata sampai pembelian berikutnya dicatat pada waktu tertentu biaya rata-rata baru akan dihitung. Beberapa perusahaan menentukan rata-rata biaya untuk setiap jenis bahan baku di akhir setiap bulan dan menggunakan biaya rata-rata ini seluruh pengeluaran di bulan berikutnya. Metode last in first out atau LIFO. Metode LIFO membebankan biaya dari pembelian yang paling rendah dalam persediaan ke setiap batch bahan baku yang dikeluarkan ke produksi. Tujuannya adalah untuk membebankan biaya dari pembelian terakhir dan membiarkan biaya yang paling tua di akun persediaan. Perbandingan antara metode perhitungan biaya. Dalam periode di mana harga-harga naik, metode FIFO menghasilkan biaya yang terendah untuk pengeluaran bahan baku. Metode LIFO menghasilkan biaya yang paling tinggi dan metode biaya rata-rata tertimbang, menghasilkan biaya yang besarnya berada di antara biaya yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut. Dalam periode di mana harga-harga turun, FIFO membedakan biaya tertinggi, LIFO membebankan biaya terendah, dan biaya yang dibebankan oleh metode biaya rata-rata tertimbang berada di antara keduanya.